Assalamualaikum. Kita bicara yuk. Waalaikumsalam. Pak Ridwan Ferdiana. Ini Pak Ridwan dari ESE, Pak. ESE itu produknya. ESE produknya, kata NG. Company-nya PT Korea Tomorrow and Global Indonesia. Jadi KTNG ini salah satu klien dari PT Haswara Anjayake. Kami dipercaya untuk mensupport SDM ya di SPG, ya Pak ya. Kita dari sana udah hampir 3 tahun. Udah 3 tahun. Ini Dengan berbagai macam event ya. baik itu reguler maupun event kondisional. Gimana Pak? Selama 3 tahun ada ini nggak sih yang kurang atau gimana? Ya sebenarnya kalau namanya kerjasama pasti ada aja namanya evaluasi. Ya tapi kan tahun lalu kan kita sudah evaluasi itu apa yang menjadi kekurangan Haswara dengan KTNG, apa yang diminta oleh KTNG kepada Haswara juga itu kan sudah disampaikan. Dan harusnya tahun ini jauh lebih baik gitu. Harusnya jauh lebih baik, dan beberapa poin yang kita sampaikan kemarin di review itu sudah ada beberapa yang dilakukan, karena kita semua maklumi juga tahun ini ada badai yang menimpa musibah ya di Indonesia itu ya corona di dunia lah. Jadi sudah on track lah ya. Sudah on track, namun ada beberapa yang memang mesti harus di-challenge kembali. Tapi kita masih dalam batas memaklumi lah karena ada pandemi corona. Kalau boleh tahu nih Pak, udah berapa lama Pak berkecimpung di dunia rokok ini? Apa kalau istilah apa sigaret apa namanya? Sigaret company. Sigaret company ya. Udah berapa lama Pak? Saya tuh kerja dari umur 22. Berarti selesai kuliah? Setelah saya kuliah langsung di dunia industri. Saya lihat kan masih muda udah. Oh iya. Udah apa ya? Punya posisi yang ganteng lagi dan punya posisi yang top. Punya posisi yang top di perusahaan multinational company gitu ya, dipercaya untuk handle. Belum top lah, belum top ya. Belum. Segini belum top nih. Belum. Oke. Gimana? Udah berapa lama di industri sigaret ini Pak berkecimpung? Baru Oktober nanti 7 tahun. Oh lumayan loh. Oktober nanti 7 tahun. Kalau 2013, sekarang 2020 kan? Iya. 7 tahun. Berarti KTNG sendiri itu mulai kapan ada di Indonesia? Kalau kita bicara produknya, sebenarnya dari tahun 90 udah di sini. Oh, tapi saya baru karena marketnya ESE itu kan rokok putih, white cigarette. Dan itu dari tahun 90 sudah di sini, tapi menggunakan third party, menggunakan distributor, dan itu barangnya masih impor. Nah, tapi sekarang di tahun 2013 kita udah akuisisi lokal company lah, sehingga kita sudah bisa produksi di sini, sehingga memudahkan kita logistik untuk pengiriman ke seluruh Nusantara. Berarti Pak Ridwan itu mulai join di ESE ketika awal dia mengakuisisi. Betul ya? Ya, dari nggak ada apa-apanya itu. Jadi berarti ikut merintis ya? Merintis ESE. Merintis ESE. Saya sempat pernah ini cerita sedikit lah. Sempat menyesal juga dulu masuk ke sini. Karena menyesal Pak? Dulu kan saya backgroundnya dari Indofood, dari PT Fonterra Brand Indonesia, Susu Unlink gitu, dan consumer good lainnya gitu. Yang kalau kita bicara sales, itu targetnya nggak ada yang ratusan juta gitu, miliaran. Dan pindah ke sini gitu karena dulu almarhum bapak saya itu kan di Sperindak. Beliau tahu lah mengenai masalah pajak perusahaan. Betul. Dulu kan masih di Sperindak, masih disatuin. Industri perdagangan sekolah kan udah dipisahin tuh industri perdagangan. Nah dulu tuh masukan juga dari almarhum bapak saya itu bahwa perusahaan rokok itu salah satu termasuk 5 company yang penghasilannya besar. Dan juga menjadi favorit lah untuk para fresh graduate atau para employee untuk berpindah pekerjaan itu ke cigarette company. Ya akhirnya saya tertantang ke situ, dan setelah masuk 2013 gila nggak salah ya, omsetnya cuma 50 juta per bulan waktu itu. Berarti kecil berarti. Wah, kecil banget. Dari target yang miliaran tiba-tiba 50 juta. Dan itu saya 3 bulan bekerja hampir patah semangat, udah mau keluar lagi. Biasanya kan orang malah tepuk tangan tuh, yes, targetnya nggak gede. Nah ini malah nggak semangat. Challenge-nya nggak gede gitu. Challenge-nya nggak ada, karena saya suka tantangan. Oh iya, luar biasa. Betul. Luar biasa. Karena saya suka tantangan, apapun tantangannya. Apapun tantangannya. Apapun saya suka. Pokoknya ada challenge, ada reward, jalan. Ya kita orang sales lah ya. Gitu ya. Orang sales kalau tanpa tantangan mah bukan sales namanya. Oh iya. Bang jahit. Target bukan masalah gitu Pak ya? Oh target enggak lah.
Kan target kan semua ada perhitungannya. Selama kita masih bisa berhitung dengan relevan, terus kita mau banyak parameternya, ada growth organik, ada growth yang memang kita buat sendiri dan promotion, itu berapa? Pak, ini pasti kan ada perbedaan ya. Kalau saya tuh meyakini sales itu bukan tentang produk ya, tapi how about to sales-nya, bagaimana cara menjualnya. Ya, Bapak kan dulu kan background-nya di consumer good ya. Iya, tapi kuliah saya teknik kimia. Teknik kimia. Iya. Saya teknik mesin, Pak. Oh iya benar, sama berarti kita. Jadi Tidak se-background berarti kita. tidak linear gitu ya, tidak linear ya. Jadi Bapak kan dari consumer good, produknya ya. Tadi yang Bapak bilang apa susu segala macam. Susu dan segala macam. Pindah ke rokok, itu kulturnya berbeda nggak, Pak? Sama. Sama aja. Sama. Approach-nya ke klien sama nggak, Pak? Sama aja. Sama aja. Sama. Jadi hanya produknya aja yang berbeda. Hanya produknya yang berbeda. Approach-nya sama. Mau challenge saya jualan TV berbayar, sama aja jualan. Atau mau challenge saya Apa? TV berbayar? ya seperti berbayar kan banyak. Halo, First Media. Artinya sama aja. Kalau sales itu kan ya produk. Kita menjual suatu produk, ya produknya apapun juga knowledge-nya sama aja. Gitu. Tekniknya sama aja. Tekniknya sama aja. Cuma produknya aja yang beda yang kita jual. Kadang kan gini ya. Saya kan kebetulan sales juga, Pak. Ya, mungkin belum setinggi Bapak lah ilmunya. Oh enggak juga. Udah direktur, saya masih apa sih saya masih. Tadi saya sengaja sebenarnya Pak yang bilang gitu. Itu punchline tuh paling berat di apa stand up comedy. Ternyata nggak kemakan sama dia. Enggak dong. Nggak, tadi berharap dibilang ya iya dong. Kalau pengalaman Anda. Kalau pengalaman tapi jago di tikungan. Iya betul. Betul ya? Kayak Rossi gitu. Rossi, berani agak nekat dikit lah. Iya. Ya. Gimana? Berarti saya punya teori mungkin kita hampir sama ya. Kadang-kadang orang Pak begitu dia pindah pekerjaan, yang awalnya misalnya dia jualan besi, tiba-tiba jualan karet. Gelagapan di wah produknya beda nih. Terus dia butuh penyusun waktu yang lama gitu. Nah kalau Bapak sendiri nggak apa ya? Jadi begitu pindah pun selama kita ini tentang skill berarti ya. Jadi kalau kita sudah punya skill, apapun itu produknya nggak ada masalah. Yang penting kita kuasai product knowledge. Betul ya. Selama ini ada kendala nggak sih Pak terkait dengan isu, kan kita bicara isu Pak ya, kan rokok itu cukup, bisnis rokok ini sensitif lah di Indonesia. Tahun ini lagi benar-benar lagi sensitif Banget. Tahun ini. Nah apalagi dengan aturan regulasi segala macam baru. Tapi menurut saya itu tidak akan pernah bisa lah, karena ini rokok udah menjadi kebutuhan Pak ya, kebutuhan masyarakat. Kalau kita bicara dulu sama sekarang dengan sekarang regulasi yang semakin berat ya, menurut saya berat Pak ya, dengan cukai segala macam pajak. Nah, dengan hanya cukai ya Pak ya? Nggak hanya cukai, promosi juga sekarang jauh lebih berat regulasinya. Promosi lebih berat. Nah, itu mempengaruhi nggak Pak dengan tadi Bapak bilang mengenai approach-nya, kita bicara akuisisinya, gitu ada pengaruh nggak sih Pak? Apa ada strategi yang mesti diubah gitu terkait? Sebenarnya kalau kita bicara akuisisi kan KTNJ ini kan akuisisi di tahun 2013 itu belum ada isu-isu masalah cukai yang seperti ini, kenaikannya 25%, sudah isu pandemi corona seperti ini kan ya belum ada lah gitu. Masih so far masih so good lah gitu. Nah tapi kan tadi saya jawab yang pertama dulu gitu, masalah kalau kita sebagai orang sales harus bisa menjual produk apapun juga. Setuju, sepakat. Itu memang namanya orang saya terutama ya, memang saya orangnya suka tantangan gitu. Ya jadi sales itu sebenarnya ilmu berkata-kata. Ini penting nih. Saya minta Bapak itu kasih kayak quote gitu atau motivasi gitu kepada sales nih yang baru-baru. Kadang kan gini Pak, sales itu adalah pekerjaan yang ditakutkan. Ya betul ya. Orang banyak posisi apa sales, aduh jangan dulu deh, kalau bisa admin gitu. Betul, karena ada target. Nah, dari Bapak nih yang udah dari tahun 2000 berapa? 2004 2000 berapa? Saya dari 2007 mulai karir sebagai sales. Berarti udah 13 tahun. Nah, apa nih yang bisa membuat orang-orang ini, para ini ya, viewers kita ini nggak ragu gitu, nggak takut untuk menjadi seorang sales, karena kan di mana-mana itu sales itu pendapatannya no limit ya.
selama kita mencapai target. Ya kan kalau kita nggak puas kan tinggal cari lain lagi gitu ya. Nah, ada nggak sih Pak tipsnya gitu Pak? Ya sekarang kalau kita bicara sales itu kalau kita bicara manpowernya aja salesman itu banyak banget. Dulu saya sebelum terjun di bidang sales saya kerja di pertambangan. Lari lagi. Saya dulu pertama kuliah itu saya larinya ke mungkin Pekanbaru ke sana lah. Dumai. Ya, Selat Padang Bengkalis gitu kan. Dan ternyata itu nggak cocok buat saya. Karena hobi saya itu bicara dan analisa. Ini nggak bicara? Ini bicara. Bukan yang tadi yang. Oh, ya enggak dong. Itu hanya diem aja di tempat melihat suhu turun naik dan segala macam. Waduh, merokok tidak bisa karena kan sih hobinya mau merokok. Hobi merokok. Ya. Saya merokok tuh nggak bisa ditinggalin. Nah, dari saya yang mungkin orang tua saya nggak nonton dari SMA kelas 2 selesai merokok. Tapi mereka tahunya dari saya kuliah merokok. Terus? Nah, itu emang itu boring banget. Dan saya waktu itu resign diam-diam nggak bilang dengan orang tua. Saya langsung ke Jakarta. Hanya bermodalkan jual handphone yang dulu mungkin inget, saya nggak mau sebutkan nama ya mereknya apa. Nggak apa-apa, itu sebut aja Nokia apa? Nah, Nokia yang kayak daun, mungkin ada inget? Saya lupa Nokia apa namanya. Nokia daun, kita buka dulu Pak. Nokia daun. Nah, pokoknya kayak daun lah. Kayak ketupat, bukan daun. Oh iya, kayak ketupat, sorry kayak ketupat. Nokia gitu. ketupat, saya itu dulu yang punya tuh hanya orang. Wah, itu hanya orang kaya itu. Betul. Saya ini dulunya ada. Dulu saya walaupun muda biasa-biasa aja. Nokia ketupat, saya dulu kan dulunya rakyat jelata Pak. Jadi nggak tahu tuh. Nah, Nokia 7600. Ya, benar, Nokia 7600. Nah, saya resign waktu itu nggak bilang sama orang tua dan saya langsung ke Jakarta nyari kontrakan yang cuma papan doang waktu itu. Daerah mana tuh? Pulau Gadung. Oh iya. Ya. Keras. Ya. Waktu itu saya jadi salesman dan saya nggak tahan, kalau nggak jujur nggak tahan sama orang tua, itu saya jujur. Ya dengan obrolan antara anak dan bapak dan orang tua sempat marah. Kenapa kamu jadi seorang sales? Berarti orang tua sendiri underestimate dengan kondisi sales? Underestimate. Dan saya ngulahin kamu jauh-jauh. Berarti mungkin kalau saat ini masih ada bilang bangga. Pilihan Pak Ridwan nggak salah. Dari Cirebon kamu ke Bandung untuk kuliah, biaya kosan, apalagi orang tuanya pegawai negeri sipil, harus bagi-bagi dapur sama ibu, anak 3. Cuma saya bisa yang satu yang saya bisa. Yang bisa saya jelaskan ke orang tua, satu, kita kerja sebagai sales yang pertama, tadi menjawab pertanyaannya Pak Popo, jenjang karirnya lebih jelas dibanding admin. Lebih cepat. Ya. Sales itu banyak tingkatannya, dari sales, team leader, supervisor, area manager, regional manager, national manager seperti sekarang saya ini, sampai ke sales director, bahkan sekelas presiden direktur aja atau CEO Sales. biasanya ngambil dari 2. Biasanya yang saya pengalaman saya bisa dari 2, antara sales atau finance. Jadi jenjang karirnya banyak, itu yang saya bisa jelaskan ke orang tua saya. Jadi kalian kalau mau punya karir bagus, sales atau finance? Iya. Kalau finance saya belum pernah mencoba ya. Tapi biasanya antara sales atau finance itu yang bakal menjadi petinggi-petinggi suatu perusahaan. Okay. Jadi makanya saya jelaskan ke orang tua bahwa jenjang karirnya saya akan buktikan dalam beberapa tahun saya tidak hanya menjadi seorang salesman, tapi saya akan menikah terus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang sales itu kan kemana sih tujuan jualannya? Satu, biasanya kalau memang sales produknya memang harus jualan ke konsumen langsung ke end user. Terus harus jualan ke toko ya ke toko. Tapi apa yang bisa diambil? Relasi. Kita banyak teman, Jaringan ya. banyak jaringan, banyak koneksi, dan jangan lupa koneksi itu bisa membuka pintu rezeki buat semua orang. Database. Iya. Iya kan? Makanya kemanapun kita hijrah, perusahaannya kemanapun kita, koneksi tidak akan lepas. Itu yang semakin tinggi nilai harga jual seorang sales. Angkat telepon. Halo Pak Budi, saya sekarang di perusahaan ini, jualan ini. Kapan ada waktu kita ketemu ngobrol gitu ya? Iya. Dan yang ketiga, sales itu bisa mempelajari ilmu ikhlas. Tinggi. Kita ke toko A ditolak, kita ke Oh toko iya, B sales ditolak, itu kita ke toko C. sudah harus terbiasa dengan penolakan. Iya, ya kita harus ikhlas dan itu bisa menguji tingkat kesabaran kita. Dan masih banyak lagi. Kebanyakan gugurnya di situ, ketika ada penolakan udah down. Ya, berarti dia bukan seorang salesman.
seorang salesman sejati harusnya dia tidak down. Tidak down ya. Di saat dia mendapat penolakan dari toko A, toko B, toko C, konsumen A, konsumen B, konsumen C, tidak. Gampang mengujinya, apalagi Pak Handoko kan sebagai penyedia jasa. Yang memang notabene mungkin parameter pertamanya dari psikologi seseorang. Ya, kalau memang seorang sales itu baru dikasih target sudah nggak nyampe itu selalu dia down, ya dia bukan seorang sales. Selesai. Nggak kasih pakai bulan depannya. Sesimpel itu. Susah nggak sih Pak sekarang ini meng-create sales ketika Bapak sekarang di posisi income meng-hire karyawan baru atau tim Nah, baru? ini problemnya. Kebanyakan, ya ini mohon maaf bukan menyindir atau apapun lah. Kebanyakan. Ini tidak menyindir tim Bapak nih enggak ya? Enggak. Atau enggak, saya tidak menyindir level yang sama dengan saya, tidak. Artinya kita, ya tadi kan gimana untuk bisa Meng-create, mendevelop orang-orang yang tidak punya bakat sales tiba-tiba sales. Ya, sekarang kan berarti kan awalnya kita perlu ada komunikasi dengan mereka. Yang kedua adalah coaching, lalu adalah praktek kerja biasanya. Nah, kalau kita sebagai leader nothing, nggak punya sesuatu yang kita miliki untuk bisa berkomunikasi, knowledge-nya nggak bisa meng-coaching ke mereka, dan kita nggak bisa mempraktekkan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Jadi kita tidak. Dan itu kebanyakan seorang leader yang gagal. Jadi kadang-kadang leader tuh, ini kalau saya salah dikoreksi ya. Kadang-kadang itu hanya bisa memberi perintah, direction, tapi ketika dia disuruh melakukan nggak bisa. Itu banyak fail di situ. Gini Pak, seorang leader. Itu kebanyakan dia itu karbitan. Waktu SMU-nya nggak lolos ujian IPS itu. Kebanyakan tawuran mungkin bos. Saya mau tawuran juga. Jadi itu mungkin leadernya nggak proses Pak, nggak melalui proses yang benar gitu. Ya pokoknya banyaklah proses leadership itu yang pasti. Kayak misalkan saya memberikan direction kepada tim saya misalkan. Ya saya benar-benar harus tahu, harus paham apa yang saya direksikan ke mereka. Di saat mereka, ya namanya negosiasi dengan partner bisnis itu tidak selamanya akan mulus. Pasti ada deadlocknya. Nah di saat deadlocknya itu kita sebagai leader harus bisa memberikan solusi karena kita mengetahui knowledge-nya lebih banyak daripada tim kita. Gitu. Ya itu ya banyaknya leader yang gagal adalah seperti itu menurut saya. Berarti ya, nanti coba habis ini wawancarain tim saya, mungkin kegagalan saya apa gitu. Jadi mungkin juga salah satu resep Pak Ridwan ini berhasil mungkin kemampuan mendeliver ke timnya. Betul. Ya, dan punya rasa percaya ke tim bahwasanya ini pekerjaan bisa kita jalankan. Ya, kalau itu proses yang delivery knowledge itu yang memang kan ada macam-macam ya. Cara mendelivery knowledge itu kan ada yang bisa langsung menyerap kepada tim kita, mungkin ada yang nah itu yang ada di tim Pak, ada nggak? Ya itu kan sebenarnya tergantung kita yang kan kita kan sebagai leader harus bisa mengetahui dong psikis tim kita. Oh misalkan sama si A kita harus menjelaskannya seperti apa. Oh dia orangnya mudah menangkap. Oh yang ini tell me misalkan, atau yang lain apa. Ya, kita kan harus bisa menyelesaikan itu. Bukan mereka yang menyelesaikan kita dong. Kita yang bisa menyelesaikan mereka. Nah ini menarik nih. Saat ini sekarang itu adalah kan tadi kan temanya develop. Iya. Kalau dulu kita bicara era kolonialisme, feodal dulu kan. Anak buah itu harus bisa menservis bos, gitu betul. Kalau sekarang kan kebalik, era milenial ini adalah kita nih harus bisa merangkul mereka, memahami mereka, betul ya? Iya dong, begitu ya. Iya dong. Kita kan sebagai lokomotifnya. Ya kalau mereka kan yang pasti, saya garis bawahi, bukan kita kan menjelaskan kepada tim itu adalah visi misinya. Etos kerjanya kita seperti ini. Mereka yang mengeksekusi. Mereka yang mengeksekusi. Tapi cara eksekusinya kita harus pengawasan dari kita dong. Nah, lalu ada knowledge-nya yang memang belum mampu untuk didelegasikan kepada partner bisnis. Ya kita harus bisa menjelaskan dengan berbeda-beda karakter. Kalau saya hanya menjelaskan visi misi, terserah kamu mau semua seperti apa. Nggak jalan. Kita harus lihat, harus pantau. Mungkin nggak banyak di posisi saya yang harus terjun ke lapangan.
Bapak berarti tipikal leader yang senang terjun ke lapangan? Oh, saya nggak betah di kantor. Nggak betah. Nggak betah saya. Kan ada juga yang dia karena udah posisi tinggi, Wah. remote aja. Enggak. Target gimana? Sudah ketemu belum segala macam. Enggak. Bapak bukan tipe yang seperti Bukan, itu ya. saya lebih suka di lapangan. Bapak kan selama ini udah bekerja di beberapa perusahaan. Ya. Sekarang di perusahaan asing. Ya, Ada perbedaan nggak sih Pak kultur ketika kita bekerja sama dengan asing. ekspatriat asing itu dengan orang asli Indonesia? Kebetulan saya memang selalu di perusahaan asing kecuali Kok nggak maksudnya bos langsung ya? iya, kecuali PT Indofood CPP Sukses Nah itu ada bedanya nggak Pak? Ya jelas ada lah. Maksudnya. Terkait dia Pak? Kok yang pasti pertama adalah pricingnya, yang pasti satu adalah komunikasi. Komunikasi. Ya. Komunikasinya itu kadang ya saya juga kan harus belajar. Kalau kita Korea lebih mudah belajar bahasa Indonesia, tapi kita belajar bahasa Korea itu susah banget. Mungkin itu persepsi lagi. Kita ngomong A, orang Koreanya persepsinya B. Nah, itu kan nggak nyambung. Itu bagaimana? Nah, itu memang jadi kendalanya adalah komunikasi. Yang kedua adalah budaya. Budayanya emang culture-nya adalah beda. Itu yang memang kesulitan kita kalau memang kerja di perusahaan asing. Kalau kita bicara disiplin mentalitas, orang asing bagus. Bagus. Kalau kita Kalah. jauh ya. Kalah jauh. Jadi kalau kita bekerja, kita punya atasan, pimpinan itu orang asing dengan sama seperti kita di Indonesia juga, kita akan lebih terbentuk dengan orang asing. Wah, kalau itu saya nggak bisa jawab ya. Ya tergantung ya, karena kan namanya karakter orang beda-beda. Nah, Ada juga gini, orang. gini ya. Kalau orang Indonesia juga ada Ya, orang disiplin. iya Pak, maksud saya beberapa kali punya teman ya yang sama seperti Pak Ridwan gini ya, yang dia punya kesan langsung itu orang asing dan dia juga pernah bekerja dengan bukan orang asing atasan langsung. Sekarang kita gampang. Dia bilang kalau untuk etos kerja ya orang asing lebih. Kalau etos kerja ya nggak tahu ya, tapi sebenarnya gini Pak Popo, kita mau menjadi seorang pengikut atau kita justru harus mendeliver budaya kita ke mereka. Ya sebenarnya dua-duanya itu harus jalan. Mana yang baik ya kita harus tangkap. Tapi di kala yang tidak baik, oh karakternya di Indonesia seperti ini, tidak bisa loh karakter negara sana dibawa ke sini. Mereka mau menerima itu dengan beberapa penjelasan yang memang bisa dimengerti oleh mereka. Jadi nggak serta-merta mereka direction, mereka memberikan instruksi. Nggak mau tahu. Kita nggak mau tahu. Nah, masuk jalan aja nggak bisa. Ada sesuatu yang kita harus mesti tabrak juga ke mereka. Oh nggak bisa dong budaya kalian dibawa ke sini yang tiba-tiba langsung bisa running 100%, nggak bisa. Even itu bisa, proyeksinya mungkin nggak bisa langsung. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah justru proses itu yang memang pentingnya seorang leader untuk menjelaskan juga. Jadi leader itu nggak hanya penting ke bawah, tapi juga penting ke atas juga. Ya, berarti atas bawah. Atas bawah harus jalan. Jadi sebagai ya ibaratnya saya bempernya. Produknya apa aja kalau EC? EC ini rokok terkenalnya rokok rasa-rasa ya. Betul nggak sih rokok ada juicy, ada apa? Ini juga ada lagi. Ada apa? Blue Cheng segala macam. Ini memang sengaja dari awal di setting segmennya untuk rasa-rasa ya, rokok dengan rasa yang bermacam-macam gitu ya. Atau hanya memang seperti ini aja atau strategi? Ya sekarang kan kita bicara Korea ya. Apa sih yang di benak teman-teman semua tentang Korea? Pop. Bukan. Inovatif ya, disiplin kerja kan salah satu Korea. Oke, kita bicara brand inovatif. Pasti mereka itu mau membuat produk, melaunching produk itu yang memang berbeda dengan yang biasa. Nah, apalagi di Korea itu, kita kan dari Korea ini katanya di Korea itu kita punya lebih dari 100 brand, 100 SKU. Oh, banyak ya? Dan itu semuanya rasa-rasa di sana. Dan itu akan siap di launching ke Indonesia. Tapi kan beda pasar ya, sana kan rokok putih, kalau di kita kan rokok kretek. Nah itu ya tinggal kita olah kembali menjadi rokok kretek. Ini esensinya di sana ada di Koreanya, tapi rokok putih. Ya itu gitu. Ini rokok putihnya ada. Nah ini kan tinggal dipindahkan ke Indonesia, dirubah rokok putih menjadi rokok sigaret, rokok kretek mesin. Jadi manis lah gitu rasanya. Kalau di sana kan pahit dan berasa. Oh di sini manis dan berasa. Memang dari sananya udah ada ya? Udah ada, tinggal dibawa ke sini aja, tinggal di-deliver ke sini. Cuma tinggal dieksplor aja beberapa. Kenapa, Pak?
kurang lebih 100 Apa tuh? SKU banyak. Banyak ya? Banyak. Cuma kan di kita kan belum jadi market leader sehingga kita kan untuk proses. Saat ini SE itu share-nya berapa persen Pak untuk rokok? Nah, itu data kan. Data ya. Kalau kita Tapi bicara, sebagai pemain baru lumayan. nah ini saya shock. Jujur saya selama saya bekerja di semua perusahaan yang udah established, saya shock di sini. Karena apa? Selama 6 tahun SE ya, terutama di LTLN produk low tar low nikotin, itu di beberapa modern market kita sudah mengalahkan kompetitor 2, 3, 4. Artinya kita udah 2, 3, 4 itu bukan produk ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita sudah nomor 2 sekarang. Saya kira 2, 3, 4 itu. Bukan, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita sudah nomor 2 sekarang market. Dan hanya terpaut sekitar Berapa persen? nggak banyak lah, sekitar 10 sampai dengan 15% aja. Berarti brandingnya bagus deh. Itu low tar low nikotin. Ya, kita udah nomor 2 sekarang. Nomor 2. Kalau mau data, nanti kita bisa share. Tapi ya jangan di sini lah kita share, di luar sini aja nanti kita. Terima kasih Pak Ridwan sudah hampir 3 tahun percaya sama kami. Mudah-mudahan kita bisa terus berjalan. Amin. Sama-sama sukses ya, target dari SE dengan support tim SPG kami Ya. semakin meningkat terusnya, dan kami juga akan terus berusaha memperbaiki servis kami kepada KTNG. Oke, cukup. Sayangnya waktunya terbatas ya. Terbatas. Ya, kalau ngobrol sama Pak Popo ini harusnya 1 jam setengah. 1 jam setengah. 30 menit itu nggak cukup. 30 nggak cukup. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman di sana tentang sales. Tadi kita ngomong tentang sales, kita ngomong tentang. Saya ada pesan sedikit lah. Apa Pak? Boleh. Jadi ya waktu pandemi corona seperti ini kan banyak perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan raksasa aja sampai gulung tikar. Ya, apa banyak yang kolaps lah. Gitu. Dan bahwa KTNG ini sampai sekarang masih mempekerjakan karyawannya. Ya, itu saya acungin jempol gitu, di mana banyak perusahaan-perusahaan itu ngurang-ngurangin segala macam, tapi KTNG tetap luar biasa. Artinya ya dari sisi psikologi saya coba, mudah-mudahan tim saya bisa melihat ini nanti tayangan video ini. Jadi tetap bekerja dengan ikhlas, dengan spirit yang tinggi. Malah saya kasih pesan ke tim saya tuh harusnya lebih effortnya lebih giat, karena banyak di luar sana yang maaf ya udah dirumahkan atau mungkin unpaid leave, dan lain-lain. Kita masih bisa bekerja, jadi keren. kerjalah dengan penuh semangat, spirit dan ikhlas. Saya akuin KTNG keren untuk karyawannya luar biasa. Dan mudah-mudahan juga Haswara juga tidak terkena dampaknya ya terhadap corona seperti ini, dan kita bisa tetap berjalan. Insya Allah nggak terkena dampaknya. Amin. Selama klien kami tidak ada dampaknya juga. Amin. Siap. Kunci situ. Ya, siap. Makasih Pak Ridwan. Assalamualaikum. Bye.